Puji nama Tuhan. Shalom FLC Family. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Wow. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, terima kasih mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami tahu bukan karena kuat dan gagahnya kami bisa berdiri sampai hari ini. Tapi kami percaya di situ ada inisiatif-Mu yang luar biasa bagi kehidupan setiap kami. Dan saat ini di ibadah ini bukan lagi menjadi tentang kami, tetapi semuanya menjadi tentang Engkau. Dan hanya Engkaulah satu-satunya lah yang ditinggikan, yang layak untuk terima segala hormat, pujian, kemasyuran. Dan biarkan Engkau saja yang menjadi pusat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini dengan sukacita yang penuh. Karena Engkau terlebih dahulu menyatakan cinta-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus semua yang antusias sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Dialah Tuhan yang merubah setiap ratapan menjadi tari-tarian. Amin. Mari angkat pujian ini. Sing. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Sekali nyatakan. Oh, 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 oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Mari sama-sama nyatakan. Come on. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Come on, say. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Say. Oh, 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 oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Dan setiap kita bersuka karena Dia. Nyatakan dengan imanmu. Come on. Di dalam kesesakan Dialah Tuhan yang memberikan kelegaan. Amin. Di dalam kesedihan Kau memberikan penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Dan sukacita. Say. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku. Sekali nyatakan. Oh, 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 oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Say. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Tuhan bersuka nyanyikan hidupku. Let's one more time we say.
sapa kiri kanan depan belakang, bilang mari bersuka karena Tuhan. Puji Tuhan. Hey! Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, come on FLC family, say bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sebab kami bersuka karena Engkau Tuhan. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dengan imanmu, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, katakan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, mari angkat tanganmu, nyatakan pujian ini, say bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersama katakan bersuka, come on. Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab kami bersuka di dalam Engkau Tuhan. Mari bersuka dan bersuka citalah. Di dalam setiap pergumulan, di dalam menunggu jawaban doa, katakan bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang Bersuka, bersuka citalah. Say, bersuka, bersuka, kami bersuka dalam-Mu. Hey, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Say, bersuka citalah. Sebab kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Antusias lebih lagi untuk memuji Tuhan, amin. Sebab kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang datang kepada kehidupan setiap kami dan terus memimpin kehidupan setiap kami, Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, kita akan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sing. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Engkaulah Tuhan yang baik, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ini
Ini pujian kami, ini rasa syukur kami yang terdalam. Mari sama-sama katakan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Amin. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, katakan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau Tuhan yang baik, yang selalu memelihara kehidupan setiap kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu selalu tetap bagi setiap kami. Mari sama-sama serukan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Oh, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Kami mengangkat tangan kami untuk memuji Engkau. Tanda betapa kami bersyukur Tuhan. Amin. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya, untuk selamanya kasih untuk selamanya, untuk selamanya kasih untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yang bersyukur sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa ini bukan hanya rutinitas yang biasa, amin. Biarkan melalui firman Tuhan nanti yang dibagikan, setiap kita mengerti betapa cintanya Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan setiap kita. Kasih-Nya tidak pernah terbatas. Kasih-Nya begitu luas bagi setiap kita, amin. Biarkan ini menjadi rasa syukur kita yang terdalam. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Mari sama-sama nyatakan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan lebih luas. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan dengan imanmu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan pernah habis di dalam kehidupan setiap kami. takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Saudara, setiap kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. dan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih-Mu. Oh, nyatakan lebih luas. Oh, kasih-Mu Tuhan takkan pernah habis di hidupku. Dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali nyatakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebab kami bersyukur untuk cinta-Mu yang tanpa batas. Mari saat ini saja setiap kita naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Maybe it's only a simple word. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang tanpa batas. Terima kasih. Mari bersyukur.
rasa syukur kami. Terima kasih Engkau selalu menjadi Tuhan yang membela kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Engkau selalu menyatakan cinta-Mu bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami nggak bisa apa-apa tanpa-Mu. Kami bersyukur untuk cinta-Mu, kasih-Mu. Terima kasih. Sebab tak hentinya kami mau nyatakan rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menerima kami dengan apa adanya kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau terus menyatakan cinta-Mu. Walaupun kadang-kali kami gak setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Betapa sempurnanya cinta-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan melalui setiap pujian kami, penyembahan kami, ini menjadi rasa syukur kami yang terdalam Tuhan. Sebab tak dapat kami membalas cinta-Mu yang begitu sempurna. Dan hanya ini Tuhan, penyembahan kami, rasa syukur kami Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa, sebab tak ku miliki, amin. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari sama-sama serukan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta yang cukup berarti untuk kami persembahkan. Amin. Sebagai alat-Mu seumur hidup. Mari serukan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Terimalah Tuhan, amin. Jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terima
seumur hidupku. Mari sama-sama sore ini katakan, jangan takut, ucapkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, Jangan ragu, segenap hidupku. sebab ucapan ini Jiwa dan raga, pasti tidak terhindarkan sebab takku untuk kita, anak-anak Yesus. Karena memang ujung-ujungnya hidup kita, keluarga kita, harusnya hanya ke Yesus. Apapun yang udah kita lakukan, jangan goyah, tetap kuat. Yang penting hati dulu. Dan biar dari hati kita katakan, kita nyanyikan. seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang baik, yang luar biasa, yang panjang hanya untuk Yesus. Haleluya. Mari sama-sama serukan haleluya. Karena pujian tadi Tuhan, ini bukan sekedar menjadi salah satu lagu yang ada di sore ini. Tapi kami tahu persis sebelum kami berlatih, Tuhan sendiri yang telah menyiapkannya. Sehingga pujian kata-kata tadi, terima kasih karena membantu mengingatkan kami lagi. Supaya hidup ini bukan hanya selalu tentang kami. Dan akhirnya hidup kami ujung-ujungnya gak ada habisnya. Hanya di dalam permintaan. Tapi terima kasih untuk sore ini Engkau ingatkan kami lagi. Engkau sadarkan kami. Biarlah lewat hidup kami yang Engkau kasih. Kami belajar dari waktu di hidup ini. Dipersembahkan lagi bagi kemuliaan-Mu. Kalau kemarin ada banyak hal yang gak berkenan, yang gak sesuai. Ujung-ujungnya kami doang, kami aja. Aku aja, saya aja. Dengan penuh kerendahan hati, kami minta maaf Tuhan. Ampunilah akan dosa dan pelanggaran kami. Tapi kami percaya, kami tahu sore ini Engkau hadir dari tadi di sini. Jadi terima kasih untuk caramu mengingatkan kami, caramu menyadarkan kami. Dan kami mau bilang sampai ibadah ini selesai nanti. Silakan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dan Tuhan mau sampaikan di hati kami. Kami mau bilang sampai ibadah ini selesai gak ada yang kami tolak. Kami terima dengan iman. Dan kami percaya kelanjutan hidup kami mau merasakan juga. Hidup kami jadi berkat bagi orang lain.
Berbicaralah sore ini lewat firman-Mu, kami memerlukan selalu firman-Mu. Thank you. Untuk kami bisa ada sebagaimana kami ada sore ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman dengan sukacita, yuk. Sama-sama sore ini semua katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk teman-teman dalam hadirat Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Selamat datang, salam hangat, menyambut kembali semua keluarga FLC Forward Living Church. Kalau ada mungkin tadi yang baru pertama kali hadir, selamat datang di FLC. Doa kami Anda punya pengalaman yang baik, yang luar biasa. Dan kita bersyukur, kita boleh ibadah di ibadah ketiga. Dan seperti tadi di dalam doa, pujian tadi gak kebetulan. Pujian tadi itu menjadi pengingat yang baik buat kita semua. Karena pada akhirnya harusnya memang ujungnya hidup kita tuh dipersembahkan bagi Tuhan. Bahkan kalau diperhatikan tadi ini lagu lama yang luar biasa karena actually dari tadi pagi saya nggak tahu lagu ini akan dinyanyikan di ibadah sepanjang hari ini, saya nggak tahu. Begitu luar biasa impactnya waktu saya dengar, saya nyanyikan. Karena actually spirit kehidupan perjalanan saya itu udah ada di lagu itu. Tinggal sampai kapan hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya udah di situ. Jadi secara daging, secara sayanya nggak gampang, nggak menyenangkan, capek, jenuh, harus diulang lagi. Tapi kalau saya boleh ngomong dan saya boleh memilih dari semua perjalanan di kehidupan dan kehidupan iman rohani, panggilan sebagai pendeta dan gembala, saya tetap dengan sangat percaya, saya bilang ke Tuhan, saya tetap pilih kehidupan panggilan ini. Capek, boring, banyak ngeselin. Karena standarnya lagi bukan dagingnya maunya saya. Jadi itu tadi lebih serem lagi sebenarnya. Makanya tadi saya bilang nyanyiin aja dulu. Gak usah takut. Karena soal nanti perjalanan ini gimana yaitu proses. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata. Tuhan melihat hati. Makanya kalau tadi direnungin tuh lagu itu emang agak-agak serem. Karena seluruh hidup, jiwa raga, ku persembahkan kepadamu selamanya. Saya ngomong begini aja ngucapinnya ini apa yang terikat di bumi terikat di surga. Tapi gak apa-apa. Karena itu emang doa saya. Kami sekeluarga udah ambil jalan ini. Kalau ngomong daging ya gak enak, gak gampang. Kalau mau ngomong daging ya gak ngomong. Kita summer holiday ini kita pergi holiday. Ngelihat teman-teman pergi sama anak-anak. Tapi kita bilang babe wait, istri saya juga bilang it's okay. Why? Karena emang budgetnya belum sesuai. Sebagai pemimpin saya bertanggung jawab dengan istri dalam titipan Tuhan. Untuk hal-hal yang terjadi di gereja. Hal yang sama di Bapak Ibu juga. Tuntutan di hidup kita, keseharian tuh bulanan kita. Silih berganti, betul enggak? Belum dalam kondisi kehidupan kita lagi BM. Kalau lagi BM, apa tuh BM? Banyak maunya. Tapi spirit itu kita gak bawa keluar rumah. Kita taklukan sama-sama di dalam kuasa Tuhan. Kalau gak bisa gila. Pasti akan berseberangan terus hidupnya antara roh dan daging. Bisa dijalanin. Tapi saya tahu. Itu akhirnya bukan Tuhan yang berkuasa. Saya gak lagi mengizinkan pimpinan Tuhan. Jadi lagu tadi ini saya gak cuma nyanyiin. Bahkan kayaknya saya udah bangun subuh doa. Pas nyanyi lagu ini tadi, ini menjadi kekuatan ilahi yang luar biasa buat saya sepanjang hari supaya pala saya lempeng lagi. Bahwa setia aja. Karena emang yang Tuhan tunggu. Siapa yang baik dan setia sampai akhir. Makanya harta milik gak bakal nyampe. Gak salah dengan semua itu. Tapi kalau Tuhan tidak menjadi pusat pengagungan dan hormat karena kita sadar dialah pemilik segala-galanya. Kita akan susah damai. Kita akan susah tenang. Dan puji Tuhan ternyata emang ya di bulan Juli ini
FLC sepanjang 4 minggu ke depan kalau Bapak Ibu datang terus setiap minggu. Kita akan belajar sama-sama, emang lagi belajar satu tema yaitu pemuridan. Bisa gak katakan sama-sama pemuridan? 2, 3, pemuridan. Kalau Bapak Ibu 4 minggu ke depan, 2 minggu sisa yang ada ke depan terus hadir. Goalnya pemuridan ini goalnya buat kita karena hidup pemuridan buat orang Kristen pengikut Yesus gak mungkin terhindarkan, gak mungkin. Karena itu amanat agung. Jadi harus hidup seperti ini. Dalam model seperti ini. Goalnya ya ujung-ujungnya supaya makin hari makin setia dan percaya Yesus. Itu goalnya. Jadi kalau nanti 4 minggu ikut terus. Apapun yang lagi terjadi. Pergumulan. Di keluarga. Di keuangan. Di kesehatan. Di hubungan. Kita sadar bahwa serumit-rumitnya hidup kita, sebenarnya kita nggak punya solusi. Karena kalau kita hidup di dalam pemuridan, artinya kita murid, ada gurunya kita dan guru kita sejati hanya Yesus. Dan Yesus itu bukan jalan buntu, Yesus itu sumber jawaban. Nah memang untuk bisa setia dan makin percaya, ada hal-hal di tiap hari daily hidup kita yang terjadi. Dan ternyata kalau kita setia dengan pemuridan yang terjadi di hidup kita adalah perubahan hidup. Dan perubahan hidup dimulai dari hati karena Kristen bukan tentang modifikasi sikap. Kalau hanya memodifikasi sikap gak usah jadi Kristen. Orang luar pun untuk jadi hidup lebih baik sesuai punya integritas disiplin gak usah jadi Kristen. Tapi untuk tetap kuat, untuk tetap berlanjut, untuk tetap berharap, bahkan di dalam iman. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita tahu. Kita mau tetap percaya hanya dalam Yesus. Dan itu dimulai dari hati. Tapi dahsyatnya adalah kenapa Tuhan mau pujian tadi. Gak akan cukup kata Tuhan, harta milik kamu, even perbuatan baik kamu gak akan cukup. Karena emang itu journey-nya bukan pas hidup di dunia ini. Karena di dunia ini terbatas, hidup kita kekal. Dan itu setia sampai akhir. Makanya kata Tuhan bukan hanya perubahan hidup yang bisa terjadi di kamu. Tapi kalau kamu hidup menjadi muridku, hidup di dalam pemuridan. Ini yang menarik. Hidup kita dipakai Tuhan jadi berkat juga buat orang lain. Jadi waktu kita mengalami perubahan hidup, maka kita percaya ada waktunya nanti Tuhan tempatkan, Tuhan kondisikan. Kita bisa bantu orang lain juga ngalamin perubahan. Multiplikasi. Makanya penting bergereja gini. Dan itu gak mungkin terhindarkan. Dan itu memang tugas kita, rumah tangga kita harus jadi berkat. Yang boleh percaya katakan amin. Kita harus yakin istri kita jadi berkat. Kita harus yakin suami kita jadi berkat. Sengeselinnya anak kita harus tetap berdoa dan percaya anak-anak kita jadi berkat. Karena punya guru yang sejati. Makanya di minggu kemarin judul khotbah saya dikatakan, Kristen kita harus Kristen pemuridan. Tapi minggu ini saya mau tambahin lagi yang Tuhan titipkan. Bukan hanya kita hidup menjadi seorang murid di dalam pemuridan. Tapi Kristen pemuridan harus Kristen pemberani. Bisa gak katakan sama-sama 2, 3. Kristen pemuridan harus Kristen pemberani. Karena hidup sebagai seorang murid kita harus membuat keputusan. Bahkan harus berani membuat keputusan. Bukan hanya keputusan untuk taat. Berani untuk taat. Tapi juga harus berani membuat keputusan untuk menolak hal-hal yang membuat kita gak jadi taat. Namanya murid. Kita ibadah sore ini aja. Kalau kita gak fokus banget-banget, ada aja gangguan. Gak gampang loh. Mau nyanyi, tadi sungguh-sungguh ikutin semua para penyembah Tuhan juga gak gampang. Siapa yang bilang untuk fokus tuh gampang? Enggak. Kenapa hidup ini penuh godaan? Hanya Donald Trump yang fokus. Tapi ya, itu tadi itu. Subuh itu, karena saya kan bangun subuh. Saya doa, habis saya doa, saya jujur aja.
yang berikut saya lihat adalah Instagram. Wih, beritanya Donald Trump. Hampir dibunuh, hampir. Percobaan udah tapi nggak kena, meleset di kuping. Peluru satu kena ke supporter, meninggal. Peluru kedua kena second supporter, kondisi kritis. Yang ketiga lewat di kuping. Yang keempat meleset kemana nggak tahu. Yang nembak umur masih 20 tahun. Tapi kalau dilihat di Instagram, ini loh yang saya mau ngomong. Kalau mau dilihat di Instagram, bisa-bisaan. Waktu Secret Service-nya cover dia, mau dibawa keluar dari panggung. Dia bilang, itu kan ada suaranya tuh. Dia bilang, wait. Kirain mau ngapain? Ternyata dia masih angkat tangan, genggamin tangan. Katanya, stay strong, stay together. Bingung saya, orang baru ditembak, kupingnya meleset. Tahu kenapa gak dia bisa begitu? Kenapa dia bisa begitu? Karena dia fokus. Dia BM banget jadi presiden. Iya lagi. Kalau BM semua juga jadi. Kalau lagi BM gak usah pakai Tuhan-Tuhanan yang kita mau juga jadi. Menara Babel aja bisa jadi kalau Tuhan gak kacauin. Hati-hati dengan fokus. Tapi menjadi murid. Kita mau izinkan Tuhan bantu fokus kita. Bukan semakin ke sini ke daging. Tapi ke Kristus. Ke bayar harga. Ke pikul salib. Ke lebih sabar. Jaga mulut. Jaga moral. Minggu kemarin saya ketemu dengan suami istri. Pasangan suami istri. Sama istri saya. Sang suami nanya, Josh. Coba jelasin ke gue. How come lu bisa tetap setia sampai hari ini? Karena dia agak tahu belakang masa lalu saya. Terus dia bilang, lu emang udah bener-bener. Dia bilang, udah bener. Dia mau konseling, dia ngeraguin gue. Ini gimana sih ini orang? Tapi emang selalu gitu, Mam. Kalau orang udah pernah tahu masa lalu kita, kadang-kadang ada sedikit meragukan. Jadi dia double check lagi, dia tanya nih sebelum gue ngobrol nih. Lu udah benar katanya, benar. Terus dia tanya, apa cara lu tuh bisa gini gak apa? Saya bilang, 1, hidup suci. 2, hidup kudus. 3, hidup berkenan. Dia bilang, ulang lagi. Hidup suci. Dengar kata suci aja dia mau sesak napas. Tapi emang gak gampang, saya ngerti teman saya ini. Saya juga tahu diri juga. Saya gak bisa paksain dia, perlu waktu bayar harga pikul salib. Itu gak ada musimnya. Setiap momen. Makanya saya bilang ke dia, lu tau, that's why gue kemana-mana sama Alena. Kalau ada tempat area gue pergi gak sama dia, bahaya gue, jatuh juga sama. Itu mah mau pendeta mau gembala, udahlah sama. Jadi saya tahu diri juga, makanya saya bilang ke teman saya. Kalau ada area-area saya gak perlu pergi, saya gak perlu pergi. Mau biar kata dikasih undangan, kalau saya tahu diri, gak perlu. Karena ada begitu banyak area yang saya dibutuhkan. Untuk seperti tadi, Josh, hidup lu, jiwa dan ragamu bagiku. Jadi kadang-kadang, kalau kita, saya punya teman lumayan banyak nih. Kayak Bapak Ibu kan teman banyak. Biasa kalau kita bergaul sama orang, kadang-kadang kita gampang FOMO. Sama, kadang-kadang saya harus kelola, kontrol. FOMO itu. Gak perlu, kalem, tenang, takluk. Sama, jangan sampai dibawa keluar. Taklukin lagi dalam kasih, supaya apa? Supaya panggilan ini loh. Ini panggilan, kepercayaan ini tetap dipersembahkan bagi Tuhan. Karena ini bukan gereja saya, ini gereja Tuhan. Saya hanya alat. Makanya kita semua perlu kerjasama. Karena FLC bukan soal PIM 3, Tower 3 lower ground. FLC itu adalah bicara kita as a family di luar sana. Mau ada orang, mau gak ada orang, kuat-kuatan. Kiranya hidup berkenan. Ya emang begitu. Dan itu kan terus diulang-ulang. Makanya Kolose 1 ayat 28 dan 29. Kita baca sama-sama 2 ayat ini. Kolose 1 ayat 28 dan 29. Apa yang disampaikan oleh Paulus? Kita baca sama-sama 2, 3. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, 23. Itulah yang kuusahakan
dan kupergumulkan, bayangin tuh, dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini Paulus tuh lagi datang ke jemaat yang di Kolose, melakukan pelayanan. Tapi Bapak Ibu tahu cerita ini gak kisahnya? Dia ini berangkat datang ke Kolose tuh gak pakai forerunner. Ya. Dia datang itu dari Filipi. Dia datang dari Filipi dan dia berkata, kamu tahu gak guys, saya kenapa datang ke sini? Bukan hanya karena sekedar saya datang, tapi saya juga baru pergi keluar dari Filipi karena saya dianiaya dan dihina, katanya. Saya juga lagi susah, saya lagi menderita dalam tekanan. But you know what, saya gak kabur. Karena saya tahu ada begitu banyak kota dan jemaat yang harus saya kunjungi dan saya tetap melakukan walaupun keadaan saya gak baik. Itu sebabnya dia bilang, nanti Bapak Ibu bisa baca. Saat saya mendengar kalian mulai hidup gak lagi bersama-sama. Kalian hidup mulai terpecah belah, hidup mulai masing-masing. Saya mau bilang, walaupun secara jarak kita jauh, tapi secara hati kita dekat. Itu sebabnya waktu kalian lagi mulai tidak setia, gak taat, saya digerakkan Tuhan untuk datang. Sekalipun saya mau dibunuh, saya even dihina, saya kabur, saya pergi dulu. Tapi bukan karena tidak punya tujuan. Karena saya tahu pekerjaan Bapak harus diselesaikan. Dan dia bilang, dialah yang saya beritakan. Dianya lagi menderita. Dianya lagi susah, dianya lagi ketakutan, tapi dia bilang, saya gak berhenti. Because I have good news. And the good news is our Lord, our super teacher. Itu sebabnya dia bilang, tiap-tiap orang, dia ulang lagi, tiap-tiap orang, bukan cuma beberapa, artinya tiap orang siapapun yang kita ketemu. Makanya bukan cuma kita, tapi lewat hidup kita Tuhan mau pakai jadi berkat. Dan gak bisa pilih-pilih. Itulah bicara. Kenapa perlu keberanian? Karena emang kita harus berani bisa membuat keputusan bukan hanya untuk taat, tapi menolak segala godaan yang membuat kita gak jadi setia atau gak jadi taat. Dan 5 prinsip yang kita perlu tahu untuk memiliki keberanian dan menghidupinya. Yang pertama adalah, saya selalu bilang, bicara pemuritan bukan sensasinya tapi esensinya. Dan it's always tentang memberitakan Yesus. Nggak ada yang lain. Intisarinya adalah memberitakan Yesus. Itu tugas kita dimanapun, di bisnis, di kerjaan, di hobi, di pertemanan. It's always God, it's always Jesus. Apalagi di rumah. Emang gak gampang tapi harus dilatih dengan sengaja. Melatih anak-anak. Terus-terusan. Ketemu siapapun, iya begitu lagi. Terus teman saya yang kemarin, salah satu lagi nih yang ada beberapa lah yang dia nanya, lu kenapa sekarang dipanggilnya FJ? Apaan tuh FJ? Father Josh. Laga-lagaan lo. Ini teman lama yang ngomong bisa begini sama saya. Dia bilang, enggak. Ini anak-anak yang lain pada manggil father aja. Jadi bilang FJ. Kenapa mereka panggil saya? Father Josh. Karena setiap kali saya ketemu sama siapapun, saya selalu ngomong tentang Yesus. Ini ada istri saya, teman-teman saya tuh. Yang even bukan ke gereja. Malah selalu ngomong, pokoknya kalau lu ada masalah rumah tangga, lu datang aja ke Yosua sama Lena. Aneh kan? Kenapa? Ya karena mereka tahu. Kita menghidupi nilai yang berbeda. Always about love. Bukan love-nya kita, enggak sama sekali. Kita belum lama mungkin dalam pernikahan, kita baru 2017. Tapi ada kasih, ada kebenaran yang dari Tuhan. Wisdom itu dititipkan ke kita. Jadi waktu orang bicara sama kita, sesuatu yang baik terjadi mereka terima juga. Makanya jangan lupa, Always about Yesus. Kolose 1 ayat 27 bilang apa? Kolose 1 ayat ke-27, mari katakan sama-sama, kita baca 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Emang hanya dia, tapi godaannya apa yang harus kita lawan? Sehingga kita perlu berani. Godaannya ya ini. Coba tolong dibaca sama-sama. 2, 3, memberitakan. Ini nih.
Makanya Kristen pemuritan harus Kristen pemberani. Kenapa? Karena kita harus belajar melawan godaan yang selalu mungkin membawa kita, ngapain lo sibuk-sibuk. Yang paling penting lo, diri lo, keluarga lo. Ngapain ngurusin, gak usah terlalu banyak ngurusin, kita juga belum beres-beres amat. Akhirnya semua fokusnya kita mau hanya tentang saya, aku, sampai lupa lagi. Sebenarnya selama kita masih bernafas, ada misi Yesus di hidup kita. Itu sebabnya Paulus katakan gunakan. Aku pakai untuk apa? Untuk menasehati, untuk menegur. Itu yang kedua prinsip. Kenapa kita perlu menjadi Kristen pemberani? Karena bicara pemuritan, alat yang bisa kita pakai adalah mulut kita. Untuk apa? Menegur. Mengajar dengan hikmat. Yakobus 1 ayat 5. Mari kita baca sama-sama Yakobus 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. So, ya memang menjadi tanggung jawab kita untuk percaya bahwa Tuhan mau pakai kita jadi berkat. Enggak ada urusannya sama sok suci, sok bener, enggak. Semua adalah kesempatan. Jangan kehilangan fokus. Bahwa lewat hidupmu Tuhan mau kita berbuah. Makanya ada proses. Ada pembentukan gak mungkin, makanya gak mudah. Itu sebabnya godaannya apa? Kenapa kita perlu berani? Siapa yang perlu kita lawan? Apa yang kita perlu lawan? Godaan yang untuk dilawan adalah sama-sama. Baca 2-3. Menyenangkan orang lain dan apa? Kekerasan. Artinya maksud gini. Gak semua kita bisa gampang ngobrol sama orang yang baru kenal. Betul gak? Terus supaya kita bilang, aduh jangan gue yang doa deh. Aduh jangan gue yang ngomong gak enak. Gue juga belum beres-beres amat. Kita ada selalu nyari cara, nyari jalan supaya tidak terhubung dengan orang lain. Yang bisa sebenarnya membantu dia karena dia butuh pencerahan, dia butuh wisdom. Dan sebenarnya Tuhan mau pakai hidupmu. Tapi kita selalu punya alasan, merasa tertuduh, diingetin masa lalu. Diingetin kesalahan kemarin sampai lupa bahwa sebenarnya rahmat Tuhan baru setiap hari. Itu sebabnya gereja bukan hanya seminggu sekali. Tapi hidup kita adalah bait Allah yang kudus. Pemuritan tidak terjadi dari luar dulu. Pemuritan terjadi dari pikiran, hati, sampai kepada perbuatan tangan kita. Jadi kalau Pak Theo bilang, kita gak bisa menang mental battle. Kedagingan lebih menguasai dari roh. Maka kita gak akan pernah bisa punya pikiran yang tenang dan konsisten. Dan kalau kita gak bisa punya ketenangan, damai dan fokus, maka apapun yang kita lakukan, keluar dari sesuatu yang gak sehat. Hasilnya gak berkenan. Makanya Galatia 6 ayat 1 bilang apa? Galatia 6 ayat yang ke-1. Mari kita baca sama-sama 2-3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena apa? Pencobaan. Makanya kita nggak bisa jadi Kristen sembarangan. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat-sangat mahal. Setuju nggak? Kita nggak boleh murahan. Artinya murahan tuh sebenarnya buat kesehari-harian lebih banyak hati-hati. Dalam banyak hal. Bukannya sok, bukannya belagu. Tapi pergerakan kita ke kiri, pergerakan kita ke kanan sesuai Alkitab. Ujilah segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita udah punya stem murid Yesus. Ada stem, ada capnya. Dan itu gak main-main, makanya hidupmu begitu berharga. Sebab kalau boleh jujur, sekuat-kuatnya, sepede-pedenya kita jalanin hidup. Sebenarnya bisa banyak hal yang buruk terjadi di hidup kita. Even kita gak tahu. Tapi kita punya Tuhan yang selalu backup kita. Dia gak ngomong-ngomong, saya backup kamu ya.
Tapi berapa banyak hari sebenarnya kita lewatin juga. Sepede-pedenya kita datang sore ini. Bisa aja gak jadi datang. Bahkan gak nyampe. Hanya karena Tuhan yang setia. Benar-benar menjaga kita. Jadi ibadah ini sampai selesai nanti ada maksudnya yang akan terjadi. Dan dia sendiri akan jelaskan bersama Roh Kudus. Sehingga sepanjang minggu ini Anda akan mengerti. Oke, bukan saya lagi. Tapi saya mau belajar. Mungkin saya belum jiwa raga. Tapi saya percaya hari demi hari, minggu demi minggu. Aku berkurang-kurang. Tapi Tuhan yang makin bertambah-tambah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga ini untuk jadi dewasa. Nih, menyenangkan orang lain dan kekerasan. Yang tadi saya mau bilang adalah jangan sampai menolak waktu Tuhan minta Anda untuk melakukan sesuatu yang mulia, baik dan benar. Ada amin? Kasih tahu kiri kanan. Makanya kalau untuk Tuhan jangan enggak terus. Kasih tahu. Makanya jangan enggak terus. Terima aja dulu lah, terima aja dulu. Soal nanti melakukannya minta tolong yang lain barengan. Jadi gak sendiri-sendiri. Ya karena itu tanda yang ketiga nih. Itu makanya kita perlu berani, harus berani. Karena apa? Dewasa. Untuk membawa setiap orang menjadi apa? Dewasa. Itu dia, harus ini. Kalau enggak ya sama-sama aja. Mau nanti ibadahnya di lower ground, di ground, upper. Kita nggak beda, nggak berubah, jangan. Pemuritan itu akan terlihat waktu kita sendiri mengalami hidup yang diubahkan. Dan kemanapun kita pergi orang lain merasakan sesuatu yang berbeda. Nah tantangannya adalah ya ini, godaan yang perlu dilawan. Sama-sama kita baca 2-3, mencari kepuasan dari perasaan yang dibutuhkan. Kadang-kadang kita susah dewasa, kenapa? Karena kita fokus doang sama apa yang kita mau rasa doang, yang kita suka doang. Ya gak bisa. Makanya Paulus bilang, sorry nih. Sebenarnya saya datang ke sini gak perlu-perlu aman karena saya pun dianiaya, saya stres juga nih. Saya dianiaya karena melakukan pekerjaan yang sama yang sebenarnya saya lagi datang ke kamu. Jadi kamu please, kalau kamu lagi gak dianiaya, kamu lagi gak di fitnah, stay together. Stick together sama-sama, jangan terpecah belah. Tetap taat sama begitu banyak ajaran yang kami sudah lakukan. Itu sebabnya dia bilang, walaupun mungkin kita jauh secara jarak, tapi hati kita dekat. Karena saya tahu keberadaan keutuhan kamu lebih penting daripada apapun. Dan saya ngomong ke sini katanya, dia bilang, bukan karena saya gak pernah melewati. Saya udah melewati semuanya, tetapi saya mengambil keputusan apa yang saya anggap hebat dulu. Pernah dengar kan firman-nya? Saya anggap nothing, sampah. Karena buat saya bukan harta milik, tapi jiwa-jiwa. Dewasa. Emang gak gampang, karena gak mungkin jadi murid gak bayar harga. Itulah kenapa yang keempat, prinsip yang keempat kita perlu tahu. Kenapa kita perlu berani? Karena pasti susah payah. Makanya tadi di Kolose dikatakan apa? Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Bayangin, diusahakan, dipergumulkan dengan segala tenaga. Di bahasa Yunaninya itu dia bilang sebenarnya saya nih bersusah payah sampai bosen, sampai capek dan letih. Jadi udah. Makanya saya pernah bilang ke salah satu volunteer minggu kemarin. Kalau kita melayani, ingat aja seperti ajak seseorang naik ke atas, tapi melewati tangga. Dan kalau kamu membantu orang, pastikan dia ikut dan menginjak anak tangga pertama dulu. Baru naik ke anak tangga kedua. Baru naik ketiga, keempat, kelima, terus. Kalau memang harus berhenti di lantai di anak tangga 10, kamu berhenti. Antar dia. Tapi jangan lu ikut pergi. Kamu harus turun lagi. Itulah melayani. Back lagi ke bawah. Temenin lagi yang di bawah. Naikin lagi, temenin satu demi satu. That's ministry. That's pengembalaan. Itu gereja. Capek. Tapi capek cuman mungkin saya bisa bilang karena perasaan. Tapi kemuliaan, kebaikan dan sukacita yang Tuhan limpahkan buat kami. Buat kita semua. Kita cuma bisa bilang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat.
Karena gak mungkin balas hitung-hitungan dengan nafas hidup yang Tuhan kasih. Mau ngomong mikir gitu aja malu. Karena tidak akan bisa terbayarkan. Hanya selain apa? Hati yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Makanya kenapa perlu berani? Perlu berani untuk bayar harga. Godaannya apa? Karena godaannya. Sama-sama dibaca coba 2, 3. Memuja kemudahan hidup. Jadi kalau kita gak berani melawan. Sama, ini saya bukan cuma khotbah. Ini juga susah buat saya. Karena saya ngerti arti kenikmatan hidup. Saya ngerti artinya kerennya hidup menurut kacamata dunia. Saya ngerti. Jadi saya nggak aneh. Saya ngerti. Saya ngerti punya banyak uang, saya ngerti. Saya ngerti punya banyak uang dan sanggup membeli apa aja, saya ngerti. Tapi saya juga ngerti saat diproses di mana Tuhan bilang lepasin, ya lepas. Di saat lagi nggak ada apa-apa, Tuhan juga proses. Tuhan kasih lihat satu bagian demi satu bagian, saya ngerti. Tapi nggak gampang. Kadang-kadang kalau lagi pengen, ini bukan melakukan. Tapi saya suka ngomong sama istri kalau lagi kata istri, doa, tenang. Saya suka ngomong dengan, kayaknya pengen dibalikin nih meja. Tapi saya bukan emosi, ini cuma lagi ngomong. Istri saya. Iya, di kejadian itu saya pernah ngomong, babe kayaknya gue pengen balikin nih meja. Cuma ngasih tahu doang. Cerita, tapi intonasinya baik lah. Emang begitu hidup. Makanya yang nggak mudah tuh bukan dalam gereja. Dalam gereja begini mah gampang, otomatis semua juga jadi baik kita. Yang susah di luar, di rumah lagi nggak ada orang Kristen, lagi nggak ada siapa-siapa juga. Lah itu, tapi Tuhan tahu. Nggak mungkin nggak bisa bayar harga. Tapi gimana Jos bisa kita sama-sama? Ya, yang saya coba, yang Bapak udah coba, Ibu udah coba, sama. Kita udah pernah coba, kita hanya bisa berjalan, ini yang terakhir. Hanya dengan kuasa Tuhan dan doa. Nggak mungkin, nggak ada, hanya itu. Makanya godaannya, kenapa kita perlu berani? Karena godaan yang perlu kita lawan. Kebergantungan pada diri sendiri. Di kepala saya selalu, gue padahal kalau bisa nggak menjadi pendeta penuh, kalau gue nggak jadi gembala penuh, gue bisa begini, bisa begitu, bisa ini nih. Baru diingetin lagi, no, kamu mau atau nggak mau bukan urusan kamu, itu urusan saya. Kamu hanya mau taat atau enggak. Jadi emang gak ada hitungannya, gak ada skemanya, konsepnya gak ada. Makanya personal, pemuritan personal. Nah itulah saya mengajak Bapak Ibu. Karena pemuritan personal, kita gak bisa lakukan di hari Minggu seperti ini. Nah gereja punya satu wadah komunitas namanya small group, kelompok kecil. Di FLC namanya Passion. Di Passion lah, di sinilah Bapak Ibu bisa berlatih pemuritan yang lebih intim. Ketemu, berhadapan langsung, berkenalan, mencoba berani mengizinkan orang lain masuk lebih dalam di hidup kita. Kita juga coba berani di saat orang lain mengizinkan untuk mengenal, kita berani untuk mengenal lebih dalam, memahami bersama-sama. Ya di komunitas, saya makasih untuk semua di sini yang udah pernah atau bahkan sudah menjadi bagian dari kelompok kecil FLC. Cobain. Anda bisa lakukan. Mungkin Anda bilang, tapi saya nggak enak kalau di rumah saya. Saya pengen sih mau kelompok kecil, mimpin, punya teman di kelompok kecil di FLC. Anda bisa pakai kantor FLC, kantor gerejanya FLC ini ada di dalam Dharma Wangsa Square. Dan sudah banyak, ada beberapa yang sudah melakukan kelompok kecil di dalam kantornya FLC itu. Di dalam Dharma Wangsa Square. Anda bisa menghubungi nanti. Kalau emang Anda tinggal di selatan, mestinya Dharma Wangsa Square yang gak terlalu jauh-jauh amat. Tapi kalau emang Anda ingin rumah Anda, saya pengen deh pastor ngerasain sesekali. Rumah saya menjadi wadah tempat untuk ngumpul ngobrol aja 1 jam, 1 jam setengah untuk saling mengenal dan berdoa. Kenapa enggak? Minta kasih tahu gak apa-apa. Coba aja dulu, gak harus tiap minggu, gak usah. Tapi at least mencoba betapa pentingnya hidup berdekatan bersama-sama dan saling menguatkan.
Nggak ikut campur terlalu dalam, of course nggak perlu ikut campur terlalu dalam karena hidup kita masing-masing kan. Tapi at least kita punya Tuhan, sumber solusi atas semuanya. Dan kita bisa pakai momen persahabatan 1 jam, 1 jam setengah itu. Untuk saling menguatkan, memotivasi dan mendoakan. Dan akhirnya kita nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Dan akhirnya kita tahu benar ada banyak impian di hidup ini. Tapi pada akhirnya sebagai gereja Tuhan, Tuhan mau kita bergandengan tangan. Saling melayani, saling mengasihi, saling menguatkan, saling menasihati, saling mendoakan, saling menyayangi, saling berbagi. Dan dimanapun kita berada itu akan nular. Orang-orang lain akan melihat kita berbeda. Bukan karena standarnya. Tapi karena kita punya kasih, hidup kita makin hari bisa hidup menjadi seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sore ini. Untuk perkataan demi perkataan, kalimat demi kalimat. Yang berasal daripada-Mu Kau titipkan di hamba. Tuhan, aku berdoa dalam nama-Mu, biarlah setiap benih perkataan firman-Mu tertanam baik di hidup hati kami masing-masing. Roh Kudus, berbicaralah, sampaikan apa yang perlu kami dengar dan aktifkan untuk kehidupan iman perbuatan kami. Sehingga apapun yang keluar dari hidup kami, itu bisa kami belajar persis seperti yang Kau mau. Tolong bantu. Dan kami percaya seminggu ini bahkan kami bisa mulai, dari malam ini kami bisa melihat kami tidak sama lagi. Ada yang berubah. Ada yang berubah. Kami terima dengan iman. Di bagian kepala dalam pikiran kami ada perubahan. Di hati jiwa kami ada perubahan. Dampaknya berbuah. Berbuah. Kami mau dong Tuhan ngerasain juga. Dan kami pede. Bukan karena kaminya, tapi kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Dalam nama-Mu Yesus, utus keluarga, setiap suami, setiap istri, anak-anak, utus Tuhan, pakai mereka. Mereka bisa melihat keajaiban dalam masa muda mereka. Hidup masa muda yang menyenangkan, keren. Gak ketinggalan karena justru mengasihi-Mu, hidup di dalam Engkau Yesus. Hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Engkau percayakan untuk kami bisa melihat dan mengerti. Terjadi di hidup umat-Mu. Terjadi di kehidupan anak-anak-Mu dalam nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur. Thank you buat firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama semua katakan. How are you FLC family? Siapa yang diberkati pada sore hari ini? Yes, luar biasa. Welcome to Forward Living Church. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali hadir, kita appreciate sekali keputusan Bapak Ibu untuk mau mencoba menghadiri ibadah kami. Thank you so much. Dan kalau setelah ibadah selesai ada waktu sebentar, kita mau undang untuk bisa get connected with us in our home lounge area. Kita juga akan mau memberi appreciation gift, welcome gift supaya kita bisa juga dapat feedback mungkin gimana pengalaman Bapak Ibu for your first time visit at FLC. Dan khususnya a special thank you to all the parents. Parents, where are you? Thank you so much because of your prayer, of your support, of your time, and of course of your cooperation to work with us to make all your youth, all your kids join to our ever first youth gathering, the flock. So, as you can see, the turnout was luar biasa. So many joined our Meet the Reality, the flock monthly gathering, yesterday afternoon here in this place. So, thank you untuk semua tim yang udah melayani di the flock yesterday. You guys are awesome. Keep it up. Dan tentunya extra thank you to all the parents who also took part in contributing in, sharing food and beverages. You guys are very generous. Dan keep praying for the flock because the youth is very important untuk Tuhan. Dan kita mau membuat satu gathering atau melakukan pergerakan youth movement di mana kita percaya kita mau menyediakan a safe space for the youth. So,
keep updated, follow our Flock Instagram because there will be new news and updates tentang pergerakan youth di FLC. Then of course, this is not only for kids or young people. Okay, so as you can see, a lot of them yes young, tapi behind all of them is also kerjasama kita semua. Okay, untuk menggerakkan bahwa this is a good thing to be a part of. Dan kita mengundang untuk setiap bapak ibu yang mungkin kemarin anaknya belum sempat hadir, next month there will be another gathering. Dan setiap hari Minggu juga the flock is meeting in small units, in small groups. Kayak tadi Pastor Josh sudah share bahwa kita juga percaya dengan small groups. So they are meeting in small groups on Sunday during our services supaya mereka juga get connected, mereka bisa build friendship, build relationships, dan mereka dalam satu kebersamaan juga ada growth untuk mengenali Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita percaya as the first episode we were talking about masa depan, the future. So kita percaya the future for the flock is luar biasa. Amin. So thank you for that. And another additional information untuk para ladies. Para ladies, where are you? Can you give me a wave? Yes. So please mark your calendar because we will have our second Women Fellowship. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Sari. So Pastor Sari also extend a warm welcome and see you soon because she's very excited to be able to be a part of our Women Fellowship. Dan kita akan kembali mengadakan Women Fellowship pada tanggal 25 Juli dan semua ladies diundang. Dan semua ladies, please take note untuk bisa mengundang your fellow ladies. Karena kita akan berfellowship, so we will have good time and good faith among us women, okay? Dan setelah ibadah selesai, please take time to register because we want to make sure that you will have a comfortable and good seat untuk bisa join di Women Fellowship karena akan kembali diadakan di House of Prayer. So please take note, don't forget, mark your calendars and extend the invitation. Dan satu lagi adalah seperti tadi udah di-invite juga untuk please join Passion, join our small groups. Joining or signing up for our small group does not mean joining for a lifetime. If it is for a lifetime, praise the Lord. But if you just want to give it a try, if you want to know sebenarnya ngapain sih small groups itu seperti apa, aku harus ngapain, jangan-jangan nanti aku ditanya-tanya, don't worry. Come as you are, feel the vibes, feel the atmosphere, check it out, lihat aku tune gak, aku feel the chemistry gak, aku bisa nyambung gak. Then you never know. Ternyata maybe this is your answer that you've been looking for. So we hear so many good testimonies about our small groups and things happening in our small groups. Then we hear so many good support for each other's di small groups. Karena kita percaya komunitas, kita percaya hubungan, dan kita percaya dalam pemuritan it takes time. You know, building friendships, building relationship, it takes time. So Sunday service is great, but we need to dedicate extra time maybe during the week. Dan apa salahnya we dedicate 1.5 hours, maximum 2 hours in our weekly schedule to just gather. And you know, sometimes we're so busy with our schedules and seandainya Tuhan bisa kasih kita to-do list every week, kayaknya lebih mudah ya. So we know exactly what to do, kayak first, point 1, point 2, point 3. But actually being a part of this is also being a part of obedient and trusting God. And learning through the process that being a part of a small group is also trusting God that a lot of things can happen for you. Bukan only buat orang lain. Tapi a lot of things can happen juga through you untuk orang lain. Okay, so please take time if you have after the service untuk get connected. Cari tahu where is it happening, what day is it happening, what time is it happening. Is it only on-site tapi juga masih ada beberapa yang via Zoom. So we will make it work so it works your schedule juga. So nggak akan sulit sepertinya untuk bisa fit in that 1.5 hours kalau memang benar-benar
mau mencoba. So I think we are all willing to do that, okay? So percayalah ini sesuatu yang baik dan semua tim di belakang juga udah akan sangat semangat untuk welcome. Dan kalau Bapak Ibu di sini mungkin butuh doa atau support, please also don't be shy. The team is ready to pray over you, to pray for you, to pray also for your loved ones. I know that a lot of families, the FLC this week, there are some that have been hospitalized, there are some that are just getting out of the hospital, there are some that, you know, are not that well, so makanya mereka mungkin hari ini nggak bisa hadir, tapi we are praying for them and the prayer team is praying for them, and thank you untuk semua juga yang mungkin mengasih update ke tim kita supaya bisa sama-sama saling mendoakan. So we praying for all of this, dan tentunya form doa, please, if this is something that you want to take home, fill it out. Boleh dikirim balik ke kantor gereja melalui nomor gereja ataupun dibawa kembali, and then you can put it in our prayer box. It's very confidential, you don't have to worry. Dan kita akan pastikan semua pokok doa akan didoakan. Dan kita juga pastikan setiap praise report kita akan juga sampaikan, dan we are celebrating with you because so many things we are praying for, but so many prayers get answered also. So if that is you, if you need that, please take time after the service to connect with us at the home lounge. Dan I am certain this whole week ke depan akan menjadi week yang luar biasa. God bless you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pulanglah dengan bahagia, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan turun memenuhi setiap bagian di ruangan kehidupanmu. Menuntun, memimpin, membimbing, mengingatkan, dan kau tidak sekalipun dilepaskan. Dan semuanya dilakukan dengan luar biasa di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik sore ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah terima berkat dan mau jadi berkat. Dengan sukacita sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ambil waktu bersatu teduh. Thank you.